Selamat pagi, suster, bapak, ibu guru, serta adik-adik dari Santa Maria Cirebon. Salam sehat dan semangat selalu. Pagi ini saya ditemani oleh Kak Hagi dan sebaku Ketua Eco Green Mahitala. Halo, selamat pagi semua. Ya, adik-adik, hari ini kita akan membuat ekoenzim. Tadi baru saja kita semua mendengarkan langsung dari Ibu Rima dan Ibu Lina bagaimana membuat ekoenzim dan apa manfaatnya membuat ekoenzim serta mengapa kita harus membuat ekoenzim. Salah satunya adalah kita akan mengurangi sampah dapur atau sampah organik dari rumah tangga. Nah, kita akan mulai. Peralatannya sangat sederhana. Apa saja peralatannya? Kita lihat satu persatu ya. Adik-adik juga silakan dicek ya di rumah masing-masing peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu wadah ya. Kita cari wadah bekas saja. Ini wadah bekas kerupuk ya. Wadah ini berisi 5 liter. Boleh wadah yang lain yang lebih kecil ya Kak. Nah, ini wadah ini berisi 1 liter atau 1 liter 1,2 ya. Ada yang isi 1 liter. Nah, ini lebih kecil lagi, 1 liter. Semua boleh dipakai. Kalau punya yang besar-besar juga silahkan. Ini ada yang besar-besar ya. Boleh dipakai semuanya. Yang peralatan lain yang kita butuhkan apa tuh Kak? Ini gelas ukuran ya, nanti untuk mengukur air. Lalu kita gunakan, kalau ini untuk terakhir nih, nanti kalau sudah panen. Kalau sudah panen, kita bisa berbagi dengan yang lain juga. Kita bisa isi ke botol bekas atau botol kosong. Yang paling kita butuhkan untuk cara memotong nanti, ya sebelum dipotong nanti boleh ditimbang dulu atau dipotong nanti ditimbang menggunakan timbangan. Ya, apalagi Kak, pisau untuk memotong. Kalau punya gunting dapur yang tajam boleh digunakan. Ya, dan tentu saja kita butuh talenan untuk memotong bahan-bahan organiknya. Sekarang kita lihat bahannya. Bahannya apa saja? Sama ya, sangat sederhana bahannya. Kita ambil semua dari sisa dapur. Kita mulai dari sayuran Kak. Waduh, sayurannya udah agak layu karena di sini panas cuacanya dan kami berdua itu baru selesai olahraga. Saya baru jalan pagi. Saya baru goes. Nah, ya, betul-betul hidup sehat. Ini tadi pakcoy, lalu kebetulan ada sawi, ya. Di sini juga ada buah-buahan, ada pisang, ada jeruk nipis, ada jeruk manis, ya ini jeruk manis, ada pepaya dan ada jambu biji. Ya. Semuanya akan kita gunakan. Lalu kita akan menggunakan ini gula merah atau gula aren, ya bisa juga gula kelapa. Nanti akan diberi contoh oleh Kak Hagi, diiris tipis-tipis saja, ya. Lalu ini molase atau gula merah dipilih salah satu saja. Molase ini apa? Ini adalah sisa dari pabrik gula pasir, ya tetesan tebu. Kita membutuhkan juga yang tadi, ya kulit buah-buahan dan kulit sayuran. Ini semua sudah disiapkan, sudah dipotong. Ya, apalagi Kak? Ya ini jangan lupa kalau sudah selesai, kita akan tulis datanya semua di sini untuk ditempel di wadahnya. Ya. Mari kita, oh iya satu lagi, ini yang paling penting juga air ya. Boleh menggunakan air pam atau air ledeng, menggunakan air tetesan sisa dari AC atau air sumur bisa digunakan. Kita langsung aja ya Kak. Ya. Ya, kita mulai dari sayuran saja. Kita akan menggunakan 2 macam sayuran. Sebelumnya coba adik-adik diperiksa dulu dari peralatannya. Kita diulangi ya. Wadah kosong, lalu gula merah, ya, gula merahnya, lalu apalagi ya, gelas ukurnya, timbangan, bahan-bahan organiknya semua sudah ada, talenan, pisau dan gunting. Sekarang akan diperagakan oleh Kak Hagi bagaimana cara memotongnya ya. Kita akan potong karena nanti ibu di rumah akan memasak sayur, biasanya yang digunakan daunnya dan batang sedikit ya. Jadi ada sisa batang yang tak akan terbuang. Nah, sisa batang ini yang akan dipotong. Silahkan dipotong Kak.
Potongnya bagaimana? Potongnya kecil-kecil, tidak perlu persis kotak atau harus panjang segi berapa senti, tidak perlu ya. Dipotong saja kecil-kecil. Nah, sekarang sawinya Kak, silahkan. Sawi biasanya kalau dimasak sama ibu itu yang bagian atas di bawahnya dibuang sedikit. Nah, ini yang akan kita gunakan membuat ekoenzim ya. Dipotong seperti ini. Ya, wah ini banyak nih, kalau timbang isinya banyak nih, boleh dipotong, silahkan Kak, dipotong sebagian saja. Cara memotongnya sama ya, dipotong kecil-kecil supaya nanti mudah menjadi di saat dimasukkan itu berfermentasinya cukup baik ya, kalau ukurannya cukup kecil ya. Ini sudah 2 jenis sayuran, kita pakai 2 jenis saja hari ini. Nah, ini buah-buahan yang akan kita gunakan. Ingat, yang digunakan hanya kulitnya saja, isinya kita makan dong ya. Nah, biasanya di buah-buahan suka ada ini, ada mereknya Stiker. atau ada stiker. Jangan lupa harus kita buang dulu ya. Nah, kulitnya akan dipotong juga, silahkan diperagakan Kak Hagi. Nah, ini dipotong sama seperti tadi, tidak perlu terlalu besar, tidak perlu terlalu kecil juga, kira-kira segini cukup ya, kira-kira seperti ini ya. Ini sayuran dan ini kulit jeruknya. Hari ini kita akan menggunakan berbagai buah ya, berbagai buah sudah ada. Semua buah yang di sini akan digunakan ditambah kulit nanas, tapi nanasnya sudah habis ya. Lalu cara memotong gula merah ya. Gula merah ini mungkin agak keras karena itu dipotongnya harus diiris tipis sekali ya, setipis mungkin ya, setipis mungkin supaya nanti mudah tercampur. Nah, seperti ini, tipis ya, setipis mungkin supaya nanti kalau diaduk dengan air mudah tercampur ya. Apakah sudah jelas adik-adik? Boleh adik-adik langsung praktek sama-sama. Mula-mula diulangi, boleh dipotong sayurannya dulu atau kulit buahnya. Kita ambil sayurannya tadi, kita potong bersama-sama. Sudah selesai? Nah, sekarang kulit buahnya kita ambil. Kulit buahnya, kalau adik-adik hanya punya 3 kulit buah tidak apa-apa ya, dipotong juga semuanya satu persatu. Kalau sudah semuanya dimasukkan ke dalam satu wadah ya, semua bahan yang sudah dipotong dimasukkan ke dalam satu wadah seperti ini ya. Kresek. Boleh menggunakan kantong plastik atau kresek atau menggunakan wadah bekas. Nah, baiklah, sekarang kita mulai dengan tadi kakak lupa menjelaskan ya, cara ukurannya yang sudah diajarkan oleh Bu Lina dan Bu Rima ya. Ini wadah 5 liter. Berarti bisa diisi 5 liter, tapi hanya boleh diisi 60%-nya untuk membuat ekoenzim. Berarti berapa liter? 3 liter. Jadi hanya 3 liter yang boleh kita isi air. Akan diisi air 3 liter. Silahkan Kak Hagi. Ya, itu 1 liter. Kita tuang. Ya, ini 2 liter. Yang satu lagi, yang ketiga 3 liter. Ya, kita sisa kalau menggunakan molase, kita sisakan sedikit supaya nanti untuk membersihkan sisa molase di botolnya. Tapi kalau menggunakan gula merah, airnya tuang aja semua langsung ya. Nah, kali ini untuk mempersingkat waktu kita akan menggunakan molase, karena molase itu harganya memang lebih murah daripada gula merah, dan molase itu mudah tercampur dengan air ya, tidak memakan waktu lama, dia akan langsung tercampur. Silahkan Kak. Ini belum dijelaskan tadi berapa gram. Oh iya betul, untuk diingatkan ya. Untuk wadah 5 liter airnya 10 bagian, bahan organiknya 3 bagian, molasenya atau gula hanya 1 bagian ya. Jadi 10, 3, 1, diulangi, 10 bagian air, 3 bagian bahan organik atau sayuran dan kulit buah, dan 1 bagian molase. Supaya mudah
molasenya ini jadi berapa, Kak? Kalau satu bagian, kalau ini tadi 3 liter, molasenya 300 gram. Ya, 300 gram. Ini 3 bagian berarti 900 gram. betul. Ya, diulangi, wadahnya 5 liter, airnya 3 liter, bahan organiknya 900 gram, dan molasenya 300 gram. 300 gram. Air dulu kita masukkan, sekarang molasenya, karena kita akan aduk dulu. Tadi lupa saya memberitahu bahwa kita membutuhkan ini, alat pengaduk. Boleh menggunakan sendok dari plastik atau kayu. Jangan menggunakan yang dari metal ya, karena kurang baik untuk fermentasi. Jadi dari plastik ini nanti kita bisa mengaduknya. Tadi sudah disisakan air ya, Kak. Nah, ini untuk apa? Untuk membersihkan botol yang berisi molase supaya tidak ada yang tersisa. Ya, bisa diulangi lagi. Kalau adik-adik tidak punya sendok, tidak apa-apa. Tidak ada punya sendok plastik atau sendok kayu, tidak apa-apa. Bisa pakai tangan. Ya, jangan khawatir, bisa pakai tangan. Ya. Ini sudah bersih sekarang botolnya. Air berisi molase atau air berisi gula merah yang sudah diiris halus. Sekarang silahkan diaduk. Ya. Air dan molase diaduk. Adik-adik menggunakan apa? Menggunakan gula merah? Tidak apa-apa, sama saja. Kalau adik-adik menggunakan gula merah, diaduknya harus lebih sabar ya, Dek ya. Jadi diaduk terus, jangan lupa sampai tercampur dengan baik air dan gula merahnya. Ya. Ini sudah tercampur baik air dan molase. Sekarang kita masukkan bahan organiknya. Tadi ada 2 jenis sayuran dan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pada 5, 6. Ada 6 jenis buah. Adik-adik menggunakan berapa jenis buah? Kalau hanya ada 2 boleh, tapi sebaiknya minimal 3 jenis buahnya. Sayurannya adik-adik menggunakan berapa buah? 3 boleh, 2 boleh. Kalau kita membuat ekoenzim, kita menggunakan lebih banyak kulit buah daripada sayurannya, supaya biasanya nanti hasilnya harum sekali, enak. Terutama kalau ada kulit jeruk, lalu ada nenas, biasanya harum sekali. Sudah, Kak Agi? Ya, ini barusan tadi diaduk menggunakan menggunakan sendok plastik. Sekarang akan diberi contoh kalau mengaduk pakai tangan. Silakan diaduk pakai tangan. Nah, ya, diaduk pakai tangan sampai ke bawah supaya gulanya juga tercampur dengan baik dan kulit buah-buahan dan sayurannya bisa terendam air dengan baik. Ya, sudah selesai. Ini sudah tercampur dengan baik. Bagaimana selanjutnya? Mudah, tinggal kita tutupkan. Dalam mencari wadah bekas, carilah wadah plastik dengan tutup yang rapat. Ya, gunakan tutup yang rapat. Kebetulan ini wadahnya kedap udara tutupnya, jadi mudah sekali bisa ditutup seperti ini. Cukup ya, cukup kencang. Tapi kalau adik-adik di rumah wadahnya diperiksa. Contohnya misalnya kalau seperti ini kurang rapat, masih bisa masuk udara, jangan khawatir, bisa ditutup lagi dengan plastik. Kalau tutup plastik bisa di atasnya atau bisa di bawahnya, seperti ini ya. Diberi contoh ini tutup di atas boleh, nanti pakai karet atau pakai tali rafia ya, Kak ya? Bisa pakai tali rafia atau pakai karet. Nah, berarti supaya lebih tidak masuk udara atau lebih rapat lagi. Kalau mau di atasnya atau di bawah tutupnya silakan. Nah, seperti ini juga bisa. Ini tidak perlu lagi memakai karet dan lain-lain, langsung ditutup. Nah, berarti ini udara sudah tidak bisa masuk lagi. Mudah bukan?
mudah dan cepat sekali membuatnya, tapi belum selesai ya, karena kita harus menuliskan data-data yang akan kita buat ya. Jadi data apa saja yang akan kita tuliskan, nah seperti ini ya. Silahkan Kak dibantu dituliskan ya. Adik-adik, bagaimana, sudah ditutup wadahnya? Sudah diaduk juga? Bagus sekali ya. Kalau yang belum, tidak apa-apa, nanti setelah ini bisa dilanjutkan. Tapi kalau yang bisa sama-sama mengikuti Kak Emil ya, silahkan. Nah ini apa yang akan kita tuliskan ya, kita beri judul ekoenzim ya Kak, silahkan ditulis ya, ekoenzim. Nah ya, tuliskan ekoenzim. Setelah itu di bawahnya kita tulis wadah. Wadahnya berapa liter? Yang ini 5 liter. Kalau adik-adik pakai yang 2 liter, tulis 2 liter. Kalau pakai yang 1 liter, silahkan tulis 1 liter. Lalu kita tuliskan air yang digunakan. Ya, tadi airnya 3 liter ya, boleh ditulis 3 liter. Lalu bahan organiknya tadi berapa ratus gram Kak? 900 gram ya, bahan organik 900. Lalu molase atau gula merah tulis 300 gram. Adik-adik jangan mengikuti ini, tapi mengikuti ukuran wadah yang digunakan di rumah. Jadi ini sebagai contoh saja. Lalu kita tuliskan tanggal pembuatan. Tanggal hari ini tanggal berapa Kak? 19. Nah, 19 Februari 2021 kita tuliskan. Lalu kita tulis lagi 1 minggu. 1 minggunya tanggal berapa Kak? Tanggal 26. Nah, jadi kalau yang sama-sama membuat hari ini, tuliskan 19 bulan 2 2021. Lalu tulis 1 minggu ya, tanggal 26 bulan 2. Di bawahnya kita tuliskan 3 minggu. 3 minggunya itu tanggal 12 bulan 3. Nah, ini yang biasanya kita tunggu-tunggu semua ya. Ditunggu-tunggu sampai kadang-kadang ada yang gak bisa tidur, pengen cepat lihat hasilnya. Kita tulis di sini 3 bulan, boleh pakai warna merah, panen. Jadi setelah 3 bulan kita boleh panen ya. Yaitu tanggal berapa? Tanggal 19 bulan 5. Kalau yang membuat bersama-sama dengan kakak hari ini bisa menuliskan 19 bulan 5 panen ya. Bahan organiknya jangan lupa ditulis ya Kak Hagi. Apa saja bahan organiknya? Tadi kita menggunakan kulit jeruk nipis, lalu kulit jambu biji, kulit pepaya, dan kulit Pisang. ya, kulit pisang. Ada 2 sayuran sawi dan sayuran pakcoy. Kita tulis semuanya, jangan ada yang terlewat, harus ditulis. Setelah selesai, kita akan tempelkan ya. Silahkan ditempel Kak ya. Jadi adik-adik sama-sama ya, boleh pakai selotip, boleh pakai double tape. Kalau yang punya stiker, kertas stiker, langsung saja tulis di kertas stiker seperti ini. Nah, ini pakai kertas stiker, memang lebih kecil-kecil, jadi tinggal dia langsung bisa menempel kalau menggunakan kertas stiker ya. Ini sudah, nah sudah ditempel, jadi kita tidak akan lupa ya. Sekarang kita periksa 1 minggu. Nanti kalau sudah 1 minggu itu, nah sebelum tiap hari mungkin ingin tahu nih, kita lihat terus nih setiap hari. Biasanya yang pertama kali membuat tuh sangat antusias, ingin tahu bagaimana sih dari hari ke harinya. Selama 1 minggu boleh dicek. Kita hanya selama 1 minggu kita tidak perlu buka, tapi kita lihat apakah tutupnya masih rapat. Ya, kalau tutupnya misalnya agak menggelembung karena ada udara masuk, atau tutupnya kurang rapat, jadi harus dibuka sedikit, lalu dirapatkan lagi. Nah, ya dirapatkan lagi. Selama 1 minggu kita periksa hari ke-1, kedua, ketiga, tidak perlu dibuka, dilihat saja. Oh, ini tutupnya masih bagus, ini tutupnya masih rapat, tidak perlu dibuka. Pada hari ke-7 kita akan buka.
Nah, hari ketujuh kita lihat, kalau buka jangan lama-lama. Juga karena kita akan mengaduk perlahan, cukup cepat saja ya, kira-kira 5 detik. Langsung tutup lagi. Kenapa? Karena tidak boleh banyak, tidak boleh masuk udara. Sebaiknya kurangi masuk udara. Sudah diaduk barusan oleh Kak Hagi, sehingga bahan-bahan organik yang belum turun ke bawah bisa turun, diaduk, lalu ditutup dengan rapat lagi ya. Setelah itu selama minggu-minggu selanjutnya jangan dibuka dulu, nanti pada minggu ketiga. Jadi setelah 21 hari ya, setelah 21 hari kita lihat ya, kita buka. Silakan dibuka Kak Haji ya, silakan dibuka. Nah, kita aduk lagi ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 cukup ya, jangan lama-lama. Nah, kalau membuka begini Kak Haji, bisa juga kita sambil biasanya, aduh ini harum banget ya, harum, biasanya tercium harum buah-buahannya. Jadi banyak orang yang sengaja mendekatkan karena harumnya itu ya. Diaduk lagi pada minggu ketiga. Setelah itu diamkan, simpan di tempat yang aman. Tempat yang aman itu berarti dia disimpan di tempat yang sirkulasinya baik. Jangan kena matahari langsung seperti hari ini ya. Ini mataharinya lumayan ya, cukup terik ya, makanya saya pakai topi nih. Nah, jangan kena matahari langsung. Lalu jangan diletakkan juga ya Kak dekat tempat ini, stop kontak listrik atau dekat wifi, itu jangan. Dekat tempat sampah jangan juga ya. Kita tempatkan di tempat yang aman, yang sirkulasinya baik. Setelah 3 bulan, nah setelah 3 bulan ini ya, kebetulan ini sudah 3 bulan ya, harus dan sudah bisa panen. Kalau lihat ukurannya di sini, ada yang dari yang paling besar 15 liter, 10 liter, yang ini 5 liter ya. Ada juga yang 2 liter. Ini yang 800 mililiter ya. Itu semuanya sudah siap panen. Ini sudah 3 bulan. Ya, kebetulan ini ada yang lebih dari 3 bulan. Tidak apa-apa, semakin lama semakin baik. Tapi 3 bulan sudah bisa dipanen. Nanti kalau dipanen, caranya bagaimana Kak Hagi? Ya, panen, kita ambil atasnya, yang cairnya kita ambil menggunakan saringan, ya. Tapi di sini tidak diperagakan karena memang kita belum panen, baru buat ceritanya, ya. Jadi adik-adik harus bersabar dulu. Nanti disaring, maka menghasilkan seperti ini. Nah, ini ya hasil dari panen ekoenzim yang sudah berusia 3 bulan. Kalau dibuka, kali pakai masker sih nggak bisa cium, ya. Harum apa nih, Kak? Jeruk. Coba, kalau saya bisa mencium lebih, bukan dari jeruk. Ini ada harum jeruk, harum nanas, dan sedikit harum apa ya? Ada harum jeruk nipis juga ini, ya. Hasilnya bening, bagus sekali. Ini adalah hasil panen yang akan adik-adik dapatkan setelah 3 bulan. Ya. Selamat membuat. Jangan lupa buatlah dengan hati yang gembira, dengan hati yang senang, karena kita bersama-sama akan membantu bumi kita dengan melestarikannya. Salah satunya adalah kita menggunakan bahan-bahan organik atau sisa dapur di rumah, ya, agar tidak dibuang ya ke tempat sampah, tapi kita jadikan ekoenzim yang sangat bermanfaat. Terima kasih Suster, Bapak, Ibu guru yang sudah mengikuti, terutama adik-adik yang juga turut praktek bersama. Saya Kak Emil dari Eco Green Mahitala selaku tim kegiatan, dan ini Ketua Eco Green Mahitala. Saya Hagianto Saputra. Terima kasih semuanya. Salam hijau lestari.